Hai sahabat Kompas.com, pernahkah kamu bayangkan gimana jadinya jika dunia dilanda gelombang panas? Panas yang ekstrim pastinya membahayakan tubuh kita. Kita bisa jadi terkena berbagai penyakit seperti kram panas, kelelahan panas, sampai hipertermia atau kondisi ketika suhu tubuh terlalu tinggi. Ini baru beberapa dampak dari sisi kesehatan. Lalu gimana jadinya kalau gelombang panas itu benar-benar terjadi? Ternyata mimpi buruk ini terjadi di India saat ini. Gelombang panas yang intens membuat suhu negara di Asia Selatan itu pecah rekor, yakni 49,5 derajat Celcius atau setara dengan separuh titik didih air. Akibat fenomena ini, pemerintah India pun melakukan pembatasan. Salah satunya pelarangan ekspor gandum. Keputusan India ini membuat kita dan jutaan masyarakat dunia was-was. Bagaimana tidak, negara itu menjadi andalan utama pasokan gandum dunia setelah ekspor dari wilayah Laut Hitam berkurang drastis karena invasi Rusia ke Ukraina. Bukan cuma di India, gelombang panas ternyata juga menyebar ke negara tetangganya, yaitu Pakistan. Gak beda jauh dengan India, suhu rata-rata di Pakistan baru-baru ini 50 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi bisa mencapai 54 derajat Celcius. Melihat dua negara di Asia Selatan itu dilanda gelombang panas, apakah Indonesia juga berpotensi mengalami fenomena ini? Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Indonesia saat ini lagi dilanda cuaca panas, tapi bukan gelombang panas seperti India. Suhu tertinggi di Indonesia ada di Surabaya yang mencapai 36,4 Celcius. Beda jauh kan sama suhu di India dan Pakistan? Selain di Surabaya, beberapa daerah juga mencatatkan suhu udara antara 35 sampai 36 derajat Celcius, seperti di Riau, Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat hingga Papua. Pada 14 Mei, Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua, jadi wilayah dilanda cuaca terpanas di Indonesia, yaitu sebesar 35,3 derajat Celcius. Sehari kemudian, yakni pada 15 Mei, suhu terpanas mencapai 26,2 derajat Celcius melanda Palembang, Sumatera Selatan. Sementara pada 16 Mei, giliran Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang dilanda cuaca terpanas hingga 36 derajat Celcius. Jika kita melihat penyebabnya, cuaca panas di Indonesia sebenarnya tak hanya terjadi karena perubahan iklim saja. Ini juga bisa terjadi karena perubahan posisi gerak semu matahari yang bikin bulan Mei dan September jadi puncak suhu maksimum. Alasan lain adalah sirkulasi massa udara yang memicu tertahannya massa udara panas di beberapa wilayah. Nah, ini juga yang buat suhu udara pada bulan Mei cenderung panas. Ngomong-ngomong, suhu udara yang gerah kayaknya bikin kita mager ya untuk beraktivitas di luar rumah. Untuk mengantisipasi itu, kalian juga bisa loh memantau suhu harian di berbagai wilayah Indonesia. Laman suhu itu bisa dicek di kolom deskripsi ya. Oke, itu tadi ulasan seputar gelombang panas yang melanda India dan cuaca panas di Indonesia, sahabat Kompas.com. Simak informasi menarik lainnya ya, hanya di Oh Begitu Kompas.com. Jernih melihat dunia.